Saya setuju sekali ketika dikatakan bahwa salah satu kunci pengelolaan sampah di rumah tangga itu di tangan ibu rumah tangga. Minimal living itu menjadi salah satu cita-cita, meskipun saya juga masih on the way ke sana. Manfaat hidup minim sampah secara pribadi yang saya rasakan adalah saya lebih lega, lebih tenang kalau tong sampah saya itu kosong, karena saya tahu saya tidak menambah beban bumi ini lagi. Om, ini bisa nggak ya Om diturunin lagi? Ini kan lumayan tinggi nih. Soalnya warna ini emang banyak yang suka. Oke, terus ini nih? Ini sisa-sisanya. Oh ya, iya. Oke. Kayak biasanya aja ya Om, berarti dibikin kantong, tali kecil-kecil, sama yang baru itu Om, coba disambung-sambungin bikin apa? Cushion itu. Benar-benar. Perkenalkan, nama saya Sally, saya ibu rumah tangga yang juga pelaku usaha di bidang fashion. Om, ini kayaknya masih bisa diakalin deh Om. Ya, masih bisa, Bu. Paling jadi tali paling. Oh, jadi tali kayak yang kemarin ya? Oh iya, ini sayang banget ini. Ini jadi merupakan perca sisa dari rok yang kami produksi. Ini kan bentuknya begini ya, bentuknya begini. Jadi kalau begini, supaya bisa termanfaatkan, tidak terbuang, bisa diakalin. Jadi tali seperti ini, hasil jadinya begini. Jadi ini salah satu upaya yang kami lakukan untuk mengurangi perca yang dihasilkan. Ya, ini salah satunya membuat kantong, dan talinya pun diusahakan juga salah satu cara yang bisa dilakukan, talinya membuat sendiri ya. Waktu saya belajar di kelas belajar Zero Waste, saya menemukan fakta bahwa ternyata saya sebagai pelaku usaha, PR saya banyak. Dan di awal saya cukup bingung ya Mbak, bingung, sedih, merasa bersalah, galau, tapi saya sadar di satu sisi saya harus melakukan sesuatu nih. Saya mencoba bertanggung jawab atas segala perca yang saya hasilkan, salah satunya dengan membuat kantong perca yang diberikan kepada konsumen, baik yang membeli untuk sendiri, grosir ataupun reseller. Terus perca yang kecil-kecil saya manfaatkan untuk isian bantal. Selain itu ada juga perca yang kemudian saya kemas lagi, saya jadikan aplikasi. Jadi bagaimana caranya si perca-perca ini tidak terbuang, tidak berakhir di TPA, atau bahkan tidak dibakar juga. Ini salah satu cara saya untuk bertanggung jawab atas segala sisa perca yang dihasilkan oleh Gendo. Dan ini karena ini pengiriman dalam kota, saya menggunakan dus. Nah, seperti ini. Itu biasanya kami memberikan penawaran kepada pembeli ataupun juga pelanggan Gendo, dia mau memilih menggunakan kertas bekas tapi bersih ataupun kantong plastik tapi dengan minimal ban. Nah, untuk yang hari ini dari pihak pembeli produk Gendo memilih menggunakan kertas bekas
Biasa kami menggunakan kalender bekas. Kalender bekas ini carinya nggak susah. Kemarin juga pakai stok yang ada di rumah. Dia juga lumayan tebal. Terus juga kita nggak perlu nempelin label lagi, langsung di kertasnya. Dan ini kita pakai lakban kertas. Gitu. Kita packing pakai dus. Kita juga menggunakan. Saya mulai hidup minim sampah itu sekitar pertengahan April tahun 2018. Waktu itu saya mulai memilah sampah. Di bulan Mei 2018 saya ikut kelas belajar Zero Waste yang waktu itu diasuh oleh Mbak Dini, Dian Kusmawardani atau Mbak Dika Wardani. Nah, di situ alhamdulillah banyak pencerahan yang saya dapat. Jadi saya tidak hanya mengenal istilah pilah sampah, tetapi saya juga belajar ternyata ada 3 AHA yang kemudian diperkenalkan oleh Mbak Dini di kelas, yaitu mencegah sisa organik dan sisa anorganik yang tidak dibutuhkan untuk masuk ke rumah, pilah sisa anorganik yang masuk ke dalam rumah, dan olah sisa organik yang masuk ke dalam rumah. Di keluarga kami, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi penggunaan deterjen pabrikan, kami menggunakan pembersih alami. Salah satunya adalah lera. Metode yang saya paling cocok ya, yang sering kami gunakan adalah saya merendam dulu lera ini sekitar 1-2 hari supaya dia empuk. Jadi seperti ini, dengan air ya, airnya air mentah. Ada 10 ya. Lera yang sudah saya rendam lebih kurang 2 hari, teksturnya sudah lebih empuk, sudah mulai mengeluarkan saponin ya. Saponin ini busa yang dia tugasnya salah satunya untuk mengikat kotoran. Dan setelah ini kita akan praktek mencuci dengan menggunakan lera. Ini leranya saya masukkan. Ada loh pembersih alami yang ramah lingkungan, yang dia tidak mengganggu ekosistem di air dan di tanah, dan itu bisa kita dapatkan di sekeliling kita. Nah, di rumah ini yang saya gunakan adalah lera saya gunakan untuk mencuci. Selain itu, lera ini adalah dia ramah lingkungan dan dia multifungsi, karena lera ini tidak hanya bisa digunakan untuk mencuci baju, dia juga bisa digunakan untuk mencuci piring dan mengepel lantai. Saya juga menggunakan garam krosok juga untuk mencuci baju, dan hasilnya menurut saya tidak kalah. Jadi garam krosok ini salah satu alternatif pembersih alami yang bisa digunakan untuk mencuci baju. Tapi kalau di keluarga kami, garam krosok seringnya digunakan untuk mencuci lap dapur yang super kotor, dan dia juga tidak mengeluarkan bau. Selain juga ramah lingkungan, garam krosok ini untuk tipikal seperti saya yang kulitnya sensitif kalau terkena deterjen pabrikan ya, ini garam krosok juga bisa menjadi alternatif. Dan kalau saya rekomendasikan garam krosok dicuci manual, karena kalau dicuci mesin masih ada kontroversi di mana dikatakan bisa menyebabkan korosi. Jadi kalau saya untuk keamanan, saya biasanya mencucinya manual.
Saya setuju sekali ketika dikatakan bahwa salah satu kunci pengelolaan sampah di rumah tangga itu di tangan ibu rumah tangga. Jadi ya, kalau ada istilah the power of emak-emak tuh bener banget. Karena ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal, rata-rata kan satu rumah tangga menghasilkan 0,5 sampai 0,8. Padahal biasanya di rumah rata-rata yang belanja itu ibu. Ketika ibu itu bisa mengontrol, dia mau masak apa hari ini, kira-kira kita butuh nggak beli ini, itu dia bisa mengontrol sampai ke sana. Insya Allah biasanya anggota keluarga yang lain dia akan mengikuti. Termasuk rata-rata di kelas belajar zero waste ini, sampai hari ini yang belajar itu hampir 99% ibu-ibu. Dan itu memberikan dampak yang Masya Allah luar biasa untuk orang-orang sekeliling. Jadi saya sangat sepakat ketika dikatakan bahwa salah satu kuncinya di hulu. Karena selama ini saya merasa kita banyak, mungkin beberapa dari kita ketika terjadi banjir, sampah menumpuk, TPA menggunung, itu kita menyalahkan pemerintah. Yuk kita sama-sama lakukan sesuatu, kita bisa loh berubah dari skala rumah tangga. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Lakukan yang kita bisa tapi konsisten. Saya merasa semakin bisa mengontrol diri, belajar untuk bijak mengkonsumsi, tidak hanya semata-mata kebutuhan rumah tangga. Kalau dulu mungkin kita jalan ke sana ke sini pengen apa, ke pasar, atau kita pengen beli baju, pengen beli buku, kadang kita nggak kontrol belinya. Tapi kalau sekarang makin ke sini, kita menyadari setelah ini nanti kira-kira kita butuhkan nggak? Itu akan menjadi waste nggak kira-kira ketika hanya sekedar menumpuk di rumah? Karena khawatirnya yang kemudian saya makin sadari adalah ketika kita mempunyai terlalu banyak barang, padahal pada akhirnya setiap barang yang kita punya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi akhirnya sekarang minimal living itu menjadi salah satu cita-cita, meskipun saya juga masih on the way ke sana. Saya menggunakan nama akun Emak Zero Waste di Instagram karena berhubungan erat dengan profesi saya sebagai ibu atau emak gitu ya. Jadi yang saya share adalah kegiatan saya sehari-hari, terutama mungkin lebih seringnya ke pasar atau berbelanja atau jajan bersama anak-anak. Saya share tipsnya bagaimana kalau mau jajan tanpa menghasilkan sampah. Brokolinya berapa, Bu? Ya, pilih. Yang ini aja. Ya. Sama tempe. Ini 4.000. Ini? 3.000. Jadi? Nggak usah di plastik, nggak usah di plastik. Sama apa? Sama udah. Sama aja. 3.000 ini satuan. Minyak kelapanya berapa? 15. Besok saya kembaliin ya botolnya ya. Biar dipakai lagi botolnya. Yeay. Bisa ya dikembalikan itu botolnya sama Mbak itu ke tempat saya. Dipakai lagi. Pakai lagi, tapi dicuci dulu. Halo Bu. Berasnya yang biasa aja. Ya, mana?
Monggo. Ya, kasih ya Bu. Saya belajar tentang pemilahan sampah ketika saya tinggal di Eropa beberapa tahun. Yang membuat saya itu ya karena waktu saya pulang ke Indonesia, saya melihat di sini minim sekali pengelolaan sampah atau waste management. Jadi saya merasa saya harus melakukan sesuatu dari diri saya sendiri karena mungkin kalau menunggu dari pemerintah atau dari pemerintahan lokal terutama itu sepertinya tidak ada tindakan apa-apa. Jadinya ya saya melanjutkan pemilahan sampah yang sudah pernah saya jalankan waktu tinggal di Eropa. Terus kembali ke sini lebih saya intensifkan lagi dengan membawa peralatan minim sampah ketika belanja. Kegiatan saya utama sebagai ibu-ibu ya itu belanja. Saya suka pilih cemilan seperti ini karena tidak dikemas dan saya bisa pilih kuantitas yang saya perlukan kira-kira seberapa. Jadi tidak terlalu kebanyakan. Kalau dikemas kan biasanya mungkin terlalu sedikit atau terlalu banyak, terus kita nggak bisa habisin, malah menjadi sisa makanan. Taruh wadah ini ya Bu. On aja. Masih banyak. Tidak kalah dengan yang dikemas. Nah itu sebenarnya saya pengen Yon mengurangi plastik itu gimana caranya ya? Solusinya gimana? Pembelinya apa kadang yang minta malah ya. Untuk plastik aja sampai 700.000 per bulan. Oh ya? Kemasan? Saya baru tahu Mbak. Makanya itu dalam 1 bulan saya bisa menghabiskan uang 700.000 hanya untuk plastik. Saya setuju kalau ibu dikatakan sebagai kunci keberhasilan pengelolaan sampah karena ibu yang sangat dekat dengan kegiatan sehari-hari di rumah, terutama dalam hal ya penyediaan makanan untuk anak-anak, apalagi ya hal-hal semacam itu yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup sebuah keluarga gitu loh. Jadi saya sangat setuju kalau ibu harus lebih berdaya dalam mengelola sampah juga. Belanjaan tadi, tempe bungkus daun, tanpa plastik, sayur. Kalau untuk urusan belanja, karena saya yang pegang, jadi bisa dibilang sudah minim sekali. Tapi kalau di keluarga, tetap menghasilkan residu-residu antara kertas atau bungkus jajannya anak-anak. Dan hal-hal yang tidak bisa saya hindari, misalnya dapat hantaran atau misalnya saya pergi ke acara layat orang meninggal, biasanya kan dapat makan kardus ya, itu saya bawa pulang akhirnya, tapi saya saya urus, saya kumpulkan di wadah yang nanti diambil oleh pemulung. Saya punya tempat di sini, tas ini isinya yang nanti akan diambil oleh pemulung. Misalnya botol plastik, ini botol plastiknya bukan punya saya karena pas saya jalan-jalan ke suatu tempat, saya nemu di tanah tergeletak begitu saja, saya ambil. Jadi kadang-kadang selain wisata, saya juga ngumpulin sampah gitu. Jadi ini ada kardus, terus botol lain lagi, botol juga nemu, terus ini karton bekas pizza dan kertas-kertas lainnya.
Manfaat hidup minim sampah secara pribadi, ya saya tidak terlalu menghasilkan sampah yang jelas. Karena seiring waktu hubungan saya pribadi dengan sampah itu sudah lebih dari sekedar saya dan sisa konsumsi saya. Jadi kalau bisa jangan deh, kalau bisa nggak ada hubungan lagi. Tapi ya karena di sekitar saya ada suami dan anak-anak, saya tetap harus menjaga keharmonisan dan tidak mungkin kan memaksakan ide-ide saya ke orang lain. Yang saya rasakan adalah saya lebih lega, lebih tenang kalau tong sampah saya itu kosong, karena saya tahu saya tidak menambah beban bumi ini lagi. Air naik ke kulit, naik ke batas kulit. Sampai permukaan air naik ke tips dari saya untuk masyarakat yang ingin mulai belajar hidup minim sampah, mulailah dengan hal-hal kecil yang bisa dilakukan. Semisal biasanya kalau untuk pemula adalah membawa botol minum dan wadah untuk bekal. Apapun itu, mungkin bisa 2 atau 3. Jangan dilihat repotnya, tapi tolong dilihat kepraktisannya ketika kita pulang membuka jajanan kita itu dan kita tidak menghasilkan sampah. Biasanya dari hal-hal kecil seperti itu kemudian akan timbul kesadaran-kesadaran di bidang lain. Mungkin misalnya nanti lalu lebih hemat air, terus kesadaran untuk menggunakan produk-produk pembersih yang ramah lingkungan, hemat listrik, mungkin dari hal kecil ini yang bisa mengantarkan kita ke hal-hal yang lebih besar. Karena itu yang saya rasakan sendiri. Mulanya memang hal kecil, tapi ya saya bisa sampai seperti ini, belanja tanpa sampah plastik yang saya bawa pulang. Saya cukup senang.